Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya Pendeta Emeritus Perlindungan Lumban Gaul yang akan membawakan renungan firman Tuhan bagi kita dalam acara Night School pada malam hari ini. Untuk itu, terlebih dahulu marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Namun sebelum kami merebahkan diri untuk beristirahat malam ini, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar dengannya kami dilayakkan untuk membaca, menghayati serta melakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi dasar renungan kita saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedangkan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua pengintai di negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutukkah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini.
Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang diungkapkan dalam perikop bacaan kita adalah kelanjutan strategi perebutan yang ditetapkan oleh Allah terhadap kota Yeriko. Kota Yeriko dianggap sebagai kota yang tidak terkalahkan karena memiliki tembok yang kokoh di sekelilingnya dan selalu dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Sebab itu perebutan kota Yeriko menjadi kunci seluruh strategi perang Yosua. Karena itu menunjukkan keunggulan Allah Israel atas dewa-dewa Kanaan. Cara yang ditetapkan Allah untuk merebut kota Yeriko ialah bangsa Israel harus mengelilingi kota itu sekali sehari sampai 6 hari lamanya. Sementara imam-imam harus memikul tabut perjanjian dan 7 imam memegang sangkakala berjalan di depan tabut sambil meniup sangkakala itu. Lalu di depannya berjalanlah pasukan Israel dan juga pasukan yang menutup barisan belakang tabut tersebut. Selama itu pula mereka tidak boleh bersorak atau mengeluarkan sepatah kata pun. Tetapi pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Dan pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, maka Yosua berkata kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ayat 16. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke kota itu dan merebut kota itu. Ayat 20. Inilah cara yang dipakai Allah untuk merebut kota Yeriko. Suatu cara yang tidak masuk akal, sehingga dapat dimengerti. Selama mengelilingi kota itu, mereka dihina dan diejek oleh penduduk kota Yeriko. Dan dari atas tembok melihat mereka dengan heran dan tidak mengerti perbuatan bangsa Israel itu. Tetapi pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada Israel. Allah memerintahkan Israel dengan cara itu sebagai ujian bagi Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Sekaligus juga untuk mempermalukan penduduk kota Yeriko yang bangga membangun tembok yang kokoh itu. Setelah tembok itu roboh, maka masuklah bangsa itu ke dalamnya dan memusnahkan semua makhluk yang ada di dalamnya kecuali Rahab dan seisi rumahnya sesuai dengan janji kedua pengintai kepada mereka. Segala yang ada di dalam kota itu dibakar, tetapi emas, perak, tembaga, besi, serta semua barang berharga lainnya diamankan untuk dipersembahkan kepada Allah, dan semuanya dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi yang menyebabkan tembok Yeriko itu runtuh sehingga dapat dikalahkan karena tindakan Allah yang langsung.
Kota itu dapat direbut karena ketaatan Israel kepada firman Allah dan iman mereka akan kuasanya yang ajaib. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-30. Hal yang seperti itu jugalah yang dialami oleh seorang janda di Sarfat yang mentaati perintah Allah yang dikatakan oleh Elia kepadanya. Sehingga dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, ia beserta dengan anaknya dan juga Elia mendapatkan makanan selama musim kering yang terjadi di negerinya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-16. Juga yang dialami oleh Naaman panglima Raja Aram yang menderita sakit kusta, yang mentaati perintah Allah melalui Nabi Elisa untuk menyelam 7 kali di sungai Yordan sehingga mengalami kesembuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku, firman yang mengisahkan keruntuhan kota Yeriko ini mengajak kita untuk tetap tekun beriman kepadanya dan mentaati segala perintahnya, agar melaluinya kita dapat mengalami atau merasakan kuasa Tuhan yang ajaib dalam segala persoalan hidup ini. Saudara-saudaraku, menjelang pertandingan perebutan gelar juara tinju kelas berat dunia pada tahun 1997 yang lalu, ada rasa takut dalam hati Evander Holyfield. Hal itu bukan karena ia sakit atau kurang latihan ataupun persiapan, melainkan karena lawan yang dihadapinya adalah seorang raja KO. Lawan-lawannya terdahulu kebanyakan dipukul roboh pada ronde-ronde awal. Tidak sedikit lawannya yang mengalami cedera yang serius sampai cacat selamanya. Belum lagi dengan gertakannya yang memancing emosi dan menciutkan nyali. Namun dalam keadaan itu, ia mengundang hadirat Tuhan sebagai landasan kekuatan mentalnya. Ia sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Sejak saat itu terjadilah sesuatu di dalam dirinya. Ia menjadi tidak gentar sama sekali. Sejak dari kamar ganti sampai menuju ring, ia berjalan dengan penuh ketenangan. Ronde-ronde awal dalam pertandingan ia lalui dengan aman. Sampai menjelang akhir ronde ketiga, musuhnya dinyatakan kalah secara diskualifikasi. Apakah saudara-saudara mengalami hal yang menegangkan saat ini? Atau merasakan ketakutan untuk menghadapi hari-hari ke depan? Ketakutan tentang hal-hal yang menyangkut pekerjaan, karir, bisnis, keluarga, atau situasi pandemi COVID-19 gelombang ketiga yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Marilah dengan iman kita masuk ke hadirat Allah. Berserah kepadanya dengan kesungguhan hati, memohon pertolongannya. Maka Tuhan pun akan memperdulikan keluhan kita. Dan Ia akan bertindak dengan kuasanya bagi kita. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam seluruh persoalan hidup yang kita alami. Dengan kata lain, saudara-saudaraku,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami, yang mengajak kami untuk tetap tekun beriman dan mentaati segala perintah dan kehendak-Mu dalam segala keadaan hidup yang sedang kami jalani. Supaya kami tetap mengalami kehadiran-Mu dalam segala perjalanan kehidupan kami. Pimpin dan sertailah umat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpin dan sertai hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan segala pergumulan dan pengharapan mereka masing-masing. Pimpin dan sertai juga jemaat-jemaat GPB dalam menjalankan misi dan pelayanan mereka. Pimpin dan sertai juga para pelayan yang melakukan tugas pelayanannya dengan penuh ketulusan. Dan pimpin dan sertailah kami semua dimanapun kami berada. Biarlah di dalam segala keadaan hidup ini, kami tetap merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang tetap menuntun dan memimpin perjalanan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Salam sehat dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.